Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam sharing is caring. Kali ini kita mau mencoba mana cara mudah memahami SWOT analysis. Ini tetap di Strategic Tools kedua. Sebelumnya, kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, itu terkait dengan Golden Circle. Apa itu SWOT analysis? SWOT ditemukan di Stanford sekitar tahun 1970 dengan fungsi utama untuk strategic planning. Jadi kalau teman-teman yang bertugas di corporate sebagai fungsi perencanaan strategis, atau teman-teman ingin membuka usaha, membutuhkan perencanaan jangka panjang jangka pendek, SWOT merupakan tools yang dasar yang bisa kita gunakan. SWOT ini akronim dari strength, kekuatan, weaknesses, atau kelemahan, opportunity, peluang, dan threat. Nah, untuk SWOT, strength dan weakness itu terkait dengan internal. Kalau terkait dengan opportunity dan threat itu yang datangnya dari pihak luar atau eksternal. Nah, konsepnya sendiri dari SWOT tersebut itu membantu kita untuk membangun strength. Jadi kita harus bisa menemukan kekuatan kita, kemudian kita harus bangun atas kekuatan tersebut agar tetap menjadi kekuatan, akan lebih. Kemudian terkait dengan peluang, kita harus eksplorasi dan eksploitasi agar peluang itu bisa kita raih. Kemudian terkait dengan kelemahan, weakness, kita terus minimalisir agar tidak semakin membuat kita terpuruk. Kemudian terkait dengan ancaman atau threat, kita harus identifikasi agar tetap terlindung dari ancaman tersebut. Nah, keuntungannya apa dari strength? Tentu SWOT menyediakan pandangan yang jelas atas kekuatan perusahaan karena kita nanti akan melihat apple to apple antara strength, weakness, opportunity, dan threat. Apakah bisa kita bangun kekuatan atas opportunity, apakah kita harus minimalisir kelemahan kita dengan adanya peluang-peluang, dan seterusnya. Kita bisa cross check ya atas semua SW dan O dan P tadi. Nah, yang paling penting memang tujuan perusahaan dapat tercapai. Nah, cara menggalinya terkait strength, pertama kita harus mengenali kapabilitas dan kemampuan internal kita. Apa kelebihan kita dibanding kompetitor? Apa persepsi pihak luar terhadap kita? Kemudian existing sumber daya apa yang kita miliki, dan apakah reputasi kita keluar. Itu salah satu contoh bagaimana kita menggali kekuatan-kekuatan yang ada pada kita untuk menjadi kita masukkan dalam list strength. Kalau opportunity dari eksternal, jadi dari pihak luar, kekuatan kapabilitas apa yang bisa kita terapkan dari mana. Jadi strength kita bisa kita terapkan di mana nih? Adakah perubahan teknologi dan pelanggan yang bisa kita eksplorasi terkait dengan kekuatan kita? Dan adakah peluang pasar atau memang ada segmen-segmen yang bisa kita masuki dan adanya strength kita? Kemudian terkait dengan produk-produk kita, adakah cara baru atau proses baru, adakah inovasi di situ yang bisa kita raih. Kemudian terkait dengan pesaing, adakah tidak puasan atas pelanggan pesaing terhadap produk pesaing. Itu kita bisa jadikan opportunity. Kemudian dari sisi weakness, itu kita bisa melihat dari sisi kompetitor kita, mereka punya keunggulan nggak dibanding kita. Gitu. Kalau kita jualan cilok misalkan, apa kelebihan cilok yang pesaing kita yang sedang rame-ramenya itu kita harus survei, kita harus tanyakan ke pelanggan pesaing apa kelebihan mereka, kenapa mereka membeli di situ, kemudian apa kekurangan cilok kita gitu. Kemudian dari sisi internal kita harus gali apa yang sering menjadi komplain dari pelanggan kita terhadap produk kita atau proses kita, atau juga komplain dari internal kita, dari pegawai kita atau karyawan kita, apa yang sering menjadi tidak puasan atau menjadi komplain terhadap kita. Kemudian kita harus bisa melihat juga pas apa yang dapat kita tingkatkan. Nah, untuk trade biasanya kita menggunakan pastel. Kalau untuk corporate, opportunity dan trade kita bisa menggunakan pastel.
P-nya political, E-nya economical, S-nya sosial, T-nya technological, E-nya environment, L-nya legal. Bagaimana situasi perpolitikan? Adakah ancamannya? Besaran bisnis kita adalah bisnis yang mobilitas tinggi, ketika posisi lagi politiknya tidak baik, apakah akan mengganggu terkait dengan bisnis kita? Jadi adakah teknologi baru yang bisa membuat produk kita usang sehingga kita menjadi terdisruption, atau apakah ada produk-produk saing yang bisa dapat menggantikan kebutuhan pelanggan terhadap produk kita, itu kan ancaman yang harus kita kenali. Nah, saya coba buat SWOT analysis. Ini ada case, ini simpulan di masa pandemi ingin mencari sampingan pekerjaan. Kemudian dia mengatakan, kemampuan saya atau kapabilitas saya adalah saya praktisi TI. Bahkan sudah 16 tahun. Kemudian dia 6 tahun menjadi asesor business excellence, 10 tahun menjadi auditor internal, kemudian dia sudah certified, kemudian sudah punya infrastruktur untuk bekerja dari mana saja, ada koneksi, ada laptop, dan lain-lain. Ternyata dia menyenangi untuk belajar, menulis, dan mengajarkan. Kemudian ternyata dia punya weakness, karena dia memang katanya tipe orang kantoran, jadi kontrol fokus pada pekerjaannya, dia kurang istiqomah dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sampingan yang pernah dimulai, sehingga memang banyak yang terbengkalai. Kemudian dia bilang, saya perlu melakukan manajemen prioritas, karena memang segitu banyaknya bisnis di luar, sehingga dia coba semua, akhirnya dia harus membuat prioritas mana yang paling visible untuk dia ambil. Kemudian manajemen waktu, karena memang tentu waktu ini merupakan modal yang paling berharga. Dan opportunities-nya kita lihat di digital sekarang, di dunia maya itu potensi income digital menjanjikan. Kita lihat ada berbagai platform, YouTube, ataupun platform Instagram dan lain-lain, itu sangat menjanjikan untuk meraih income. Kemudian mereka pun itu sangat memudahkan ya konten kreator untuk membuat kontennya, tidak seribet dulu. Kemudian kalau kita ingin berkolaborasi dengan pihak luar, itu banyak sekali rekan-rekan yang ingin berkolaborasi, karena memang konten itu merupakan hal yang rare lah, mahal lah sekarang ya. Kemudian threat-nya, dia bilang dia tidak bisa mobilisasi karena adanya pandemi COVID, karena resiko kesehatan. Kemudian mobilisasi pun karena ada PPKM itu sangat terhambat. Kemudian dia bilang pun mau masuk ke bisnis digital pun persaingannya sudah sangat kompetitif ya, karena memang banyak sekali orang sudah terjun ke area tersebut. Nah, inilah contoh dari SWOT analysis. What next? What next? Dari sini kita bisa melihat, bisa mensinergikan, mengkolaborasikan antara strength dengan threat, opportunity dengan weakness, sehingga nanti kita bisa membuat action plan atau program bagaimana kita bisa membangun kekuatan kita, bagaimana kita bisa meminimalisir kelemahan kita, bagaimana kita bisa mengeksplorasi peluang, dan bagaimana kita bisa menghindari dari ancaman tersebut. Memang dari sini sebenarnya belum selesai, karena berikutnya adalah dari SWOT kita buat TOS matrix. Mungkin di video berikutnya di TOS matrix kita buat sasaran strategis, kemudian dari sasaran strategis kita buat program dan action plan jangka panjang dan jangka pendek, terus dilakukan monitoring dan pengukuran. Mungkin itu, terima kasih. Jika ada butuh materinya silakan di email alamat berikut. Semoga bisa memberi pencerahan dan berguna buat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.